namun sangat kesesakan Bima Arya, Wali Kota Bogor, sekaligus Ketua Satgas Covid Kota Bogor, langsung keluar di berbagai media sehingga menimbulkan kehebohan dan sangat mengganggu proses perawatan saya di Rumah Sakit Umi, sekaligus mengganggu ketenangan Rumah Sakit Umi. Akibatnya, keesokan harinya pada tanggal 27 November 2020 pagi, Rumah Sakit Umi dibanjiri aneka karangan bunga dari para pengirim yang tidak jelas, berisikan pesan dengan satu frame, yaitu Habib Rizik positif COVID. Padahal siang hari itu saya baru menjalankan tes PCR COVID yang hasilnya ialah lebih akurat daripada tes swab antigen. Lagi pula saat itu tes swab antigen belum diputuskan oleh pemerintah sebagai standar akurat tes COVID. Jadi majelis hakim, karangan bunga itu bukan bunga untuk menunjukkan duka karena saya sakit atau doa, tidak, tapi itu karangan bunga teror dari pihak yang tidak jelas yang dia ingin membentuk framing masyarakat untuk membuat heboh bahwa Habib Rizik ini adalah kena positif COVID. Bahkan keluar Bima Arya di berbagai media juga lebih mendorong munculnya berita-berita hoax di medsos tentang kondisi saya. Berbagai berita hoax menyatakan saya dalam framing Habib Rizik kritis akibat COVID, Habib Rizik sekarat diserang COVID, bahkan ada yang membuat berita Habib Rizik mati gara-gara COVID. Eksepsi dari pribadi Habib Rizik sudah dibacakan oleh Habib Rizik untuk perkara 221 di Petamburan dan perkara 266. Dua-duanya sudah dibacakan oleh Habib Rizik. Selanjutnya tadi, setelah Habib Rizik membacakan eksepsi secara pribadi panjang lebar, terus kita membacakan eksepsi dari kita, itu pun baru hanya dakwaan kelima. Karena ada dakwaan kelima itu, ada pasal yang didakwakan dengan undang-undang ormas yang tidak pernah ada di dalam Suprindik, tidak ada di dalam BAP. Tiba-tiba begitu dilimpahkan kejaksaan, entah dapat dari mana jaksa berkas perkaranya, Suprindiknya tidak ada, SPDP yang tidak ada, tiba-tiba mendakwa dengan pasal tentang ormas, begitu, ya, organisasi kemasyarakatan, dan dihubungkan dengan kekarantinaan. Itu dakwaan kelima. Itu jelas kita bilang ini dakwaan batal demi hukum, karena tidak ada dalam penyidikan. Sangkaan penyidikan tidak ada, dalam surat perintah penahanan nggak ada, dalam surat Suprindik tidak ada. Kemudian di dakwaan di eksepsi Habib Rizik pun secara pribadi, Habib Rizik bilang ini ada pasal yang menjelma sendiri setelah didakwakan. Saya tidak pernah diperiksa pasal soal organisasi ini, begitu. Sehingga dakwaan kelima itu dianggap, kita mengatakan dakwaan kelima batal. Begitu intinya, begitu. Kemudian tadi Habib Rizik juga menyampaikan ini dakwaan tentang berkerumun. Dia minta keadilan tentang di mana peristiwa berkerumun di seluruh Indonesia supaya bisa dijadikan proses hukum. Itu apabila itu tidak dijadikan proses hukum, dia minta persamaan hak di hadapan hukum supaya dia dakwaan itu dibatalkan dan dibebaskan, begitu. Habib Rizik sebut 5 menteri lebih layak dihukum karena buat onar soal corona. Habib Rizik Syihab tak terima didakwa menyebarkan berita bohong atau hoax yang menimbulkan keonaran terkait data swab saat dirawat di Rumah Sakit Umi Bogor pada akhir November. Habib Rizik menyatakan perawatannya di Rumah Sakit Umi karena sedang sakit, namun ia tak menyangka perawatannya tersebut justru berujung sebagai tersangka hingga terdakwa karena menyembunyikan data swabnya. Padahal menurut Habib Rizik, kerahasiaan data pasien telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan
sehingga ia menganggap hal yang dilakukannya dengan tidak mempublikasikan hasil swab sama sekali tidak menyalahi aturan. Bahkan Habib Rizik menilai terdapat 5 menteri yang lebih layak didakwa menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran, sebab ia menganggap pernyataan para menteri itu jauh berpotensi menimbulkan keonaran ketimbang hal yang dilakukannya. Semestinya kepolisian dan kejaksaan memproses para pejabat yang selama ini sebar kebohongan tentang COVID-19 sehingga nyata-nyata menimbulkan keonaran dan kedaruratan kesehatan masyarakat, ujar Habib Rizik saat membaca eksepsi terkait kasus data swab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Berikut daftar 5 pejabat yang menurut Habib Rizik lebih layak dihukum karena memunculkan keonaran. Yang pertama, Menko Polhukam Mahfud MD membohongi masyarakat bahwa cukup dengan olahraga untuk menghadapi pandemi COVID-19. Kedua, Menko Maritim Luhut membohongi masyarakat bahwa virus corona tidak kuat dengan cuaca Indonesia. Ketiga, Menko Perekonomian Airlangga membohongi masyarakat bahwa corona tidak akan masuk Indonesia. Kelima, mantan Menkes Terawan membohongi masyarakat bahwa orang sehat hadapi COVID-19 tidak perlu masker dan yang sakit pun akan sembuh sendiri sehingga tidak perlu diobati. Yang kelima, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membohongi masyarakat bahwa nasi kucing membuat kebal dari corona. Ia menyayangkan sikap aparat penegak hukum yang seolah membeda-bedakan perlakuan seseorang, padahal kata dia setiap orang seharusnya berkedudukan setara di hadapan hukum. Selain itu, masih ada 37 pernyataan blunder tentang COVID sebagaimana laporan LP3S. Kenapa mereka semua tidak diproses hukum? Apa mereka kebal hukum? Apa hukum hanya berlaku bagi saya dan orang-orang yang dekat dengan saya? Tegasnya. Atas alasan itulah, dalam eksepsinya, Habib Rizik tegas meminta agar penegak hukum dapat berlaku lebih adil kepada semua pihak. Diskriminasi hukum seperti ini tidak boleh dibiarkan karena akan merusak tatanan hukum dan menghancurkan sendi-sendi keadilan. Kriminalisasi pasien, dokter, dan rumah sakit merupakan kejahatan kemanusiaan yang wajib dihentikan, kata Habib Rizik. Semoga Majelis Hakim yang mulia bisa menjadi lokomotif perjuangan penegakan hukum yang berkeadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, tutupnya.